Kalau kamu orang yang pemaluan, gengsian, ya kapan dapat kerjaannya? Hai teman-teman, kembali lagi bersama Bayaki Hengki. Oke, kali ini Bayaki akan menceritakan sebuah kehidupan Bayaki ya. Ya, ya hari ini Bayaki kan sudah lulus dari SMA kan. Nah, jadi Bayaki mau melanjutkan kerja sih. Ya, kalau kuliah menurut banyak itu kuliah ataupun kerja itu sama aja ya guys. Nah, yang lulusan tahun ini, yang tahun corona ini tetap semangat dan jangan putus asa ya. Nah, oke. Jadi ini tentang loker ya guys, yang lulusan sekarang ini pasti kalian banyak banget dan bingung banget mau kerja apa ya. Berarti pernah ya ngelamar di Besuki di Doremi Desa itu, tapi nggak diterima ya, nggak tahu ya, mungkin karena penulisannya atau apanya yang kurang ya, jadi berarti nggak dipanggil guys. Nah, tapi nggak apa-apa guys, tapi itu tetap strong dan tetap semangat ya, meskipun kalian kalian nggak diterima ataupun diterima, itu harus tetap percaya diri dan tetap semangat, jangan pernah putus asa ya guys. Ngelamar kerja itu baik itu nyari-nyari sharing ke semua Instagram, Facebook, WhatsApp, grup WhatsApp poker Jatim. Nah, jadi baik itu menemu di salah satu perusahaan grup grup apa gitu ya di Surabaya, dan itu kerjanya itu adalah staf kantor. Nah, di situ baik itu diterima guys, dan langsung diterima dan langsung interview. Jadi Becky nggak datang, nggak hadir karena nggak ada ongkos ya. Nah di situ guys, dan di situ juga Becky pernah melamar di Banyuwangi. Itu sama seperti staf kantor dan juga masih jenjang karir guys, masih pertahapan training gitu. Becky itu bingung banget ya, kenapa Becky itu ditolak. Padahal itu kan pekerjaannya sangat gampang banget kan. Di lokasi sini aja, sekitaran Besuki, sekitaran Situbondo, sekitaran di Banyuglugur. Aduh, itu banyak itu nggak diterima ya, tapi nggak apa. Dan kenapa banyak diterima di lokasi-lokasi yang sangat jauh, seperti di Bali, di Jember, di Surabaya, di Banyuwangi, terus di Malang, di Bondowoso, tadi pernah melamar. Tapi itu diterima semuanya guys. Dan hari ini guys, tanggal 14 Agustus Becky ngelamar di Situbondo di Sense Jatim ya. Ya gak tahu sih itu kabarnya gimana, tapi Becky dipanggil untuk wawancara pada hari Senin tanggal 17 Agustus pas hari kemerdekaan Indonesia guys. Nah, tapi ya Becky itu agak gimana gitu ya, kalau misalkan itu benar beritanya ya oke. Kalau beritanya gak sesuai ya udah, karena ini kehidupan itu sangat singkat ya guys. Nah di situ kita harus percaya diri dan tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kita itu bisa ya, apapun lulusan kita, entah itu lulusan SMA, SMK, MA, MU, itu semuanya itu sama ya guys, meskipun itu lulusan S1, S2, S3 ya kan, lulusan sarjana mungkin saja itu tidak sukses ya kan, karena ya guys, sukses itu tidak gampang guys, butuh tantangan dan rintangan guys, tidak gampang kalau menjadi orang sukses itu. Kalau kerja, apapun pekerjaan bahagia itu tetap bahagia jalani, tetap bahagia syukuri. Karena apa? Karena itu pengalaman buat bahagia guys. Nah jadi saat ini bahagia kerja sebagai ya begitulah guys. Nah yang udah pengalaman nih, yang sudah yang udah kerja,
pastikan nih kalau mau buat lamaran kerja itu kan harus rapi kan. Nah, jadi Bayaki ini banyak banget bikin surat lamaran kerjanya itu sampai 15 kali salah guys. Karena itu gak sama seperti yang biasanya ya guys, Bayaki itu nulis gak seperti yang lo baru belajar tulis gitu. Itu sangat sulit banget guys buat Bayaki itu, menurut Bayaki ya guys. Itu sumpah tangan baik itu gemeter banget sampai baik itu salah sampai 15 kali, 15 kertas itu semuanya salah banget guys. Kalau salah kan ganti lagi kan. Nah sampai ini guys. Nah ini baik surat lamarannya guys, banyak banget banyak itu ngelamar kerjanya dimanapun, karena baik itu kan suka sharing-sharing ke mana, ke sharing-sharing kan, lihat-lihat apa gitu. Nah baik itu ngelamar dan alhamdulillah Bayaki diterima guys. Bayaki gak diterima di Besuki sebagai goreng pizza. Bayaki gak diterima guys, ya gak apa-apa, gak ada panggilan, tapi Bayaki tetap semangat. Nah Bayaki ngelamar di situ Bondo di swasta Sains Jatim tanggal 14 pengumumannya gagal. Ini hari tanggal 14 guys, dan ya katanya tunggu hari Senin katanya wawancara LC wawancara. Nah dan ini di Banyuwangi, perusahaan Kyoko Puncak Abadi. Nah ini pekerjaannya sebagai staf kantor atau jenjang karir, karena ini masih proses trainingnya guys. Nah ini di Surabaya guys, dan ini perusahaan Perkasa Group sebagai staf kantor guys. Nah di sini banyak itu selalu ditelepon oleh Bu Anita. Hai Bu Anita, salam kenal. Oke, dengan Bu Anita mohon maaf banget ya Bayaki tidak bisa hadir karena Bayaki masih belum punya ongkos Bu ke Surabayanya. Jadi Bayaki nggak bisa ya Bu, jadi maaf. Jadi kalau Bu Anita butuh staff, Bayaki ya Bayaki pengen sih, tapi karena Bayaki nggak punya ongkos jadi apa-apa deh, terpaksa. Nah kalau di Banyuwangi Bayaki insya Allah dari Mbak Halimah Silayar. Hai Mbak Halimah Silayar, salam kenal. Katanya di Banyuwangi itu kerjanya staf kantor atau jenjang karir ya. Katanya itu butuh karyawan dan karyawati, butuh karyawan sih. Nah kalau ya kali ini Bayaki akan memberikan info tentang lowongan kerja ya, yang lagi yang butuh kerjaan ya guys. Sorry banget ya Bu Anita, Bayaki akan bantu untuk cari staf kantornya. Siapa tahu bisa menggantikan Bayaki ya. Ya kalau misalkan Bayaki itu jadi staf kantor ya alhamdulillah, tapi kan ini mesti gak punya ongkos. Jadi ya wanita kan butuh staf kantor, butuh karyawan kan. Jadi ini adalah nomor Bu Anita, silakan kalian cek dan hubungi nomor ini ya guys. Nah dan yang ini nomornya Mbak Halimah Silayar, dan ini butuh karyawan juga di Banyuwangi, tepatnya di KF Kyoko Puncak Abadi, Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi. Oke. Ini kerjanya bagian staf kantor atau jenjang karir guys, masih ada tahap trainingnya, dan ini disediakan misnya juga guys. Nah jadi ayo guys, buruan kalian daftarkan diri, oke? Sebelum Bayaki ambil ini ya kalau Bayaki sih sengaja ya, tapi kan sih ya pandemi corona. Gak apa-apa kan Mbak Halimah, gak apa-apa kan nomornya dicantumkan di sini. Siapa tahu ada yang minat untuk bekerja di Bayaki.
di perusahaannya, di kantornya. Buat Mbak ini juga semoga sehat selalu, dan Bu Anita juga semoga panjang umur. Dan buat yang pernah Bayaki daftarkan diri, pernah melamar di tempatnya Mbak ataupun Mas, Bayaki terima kasih banyak, karena itu semuanya butuh perjuangan buat Bayaki, guys. Jadi Bayaki sementara ini bekerja sebagai mencari kucing. Pekerjaan apapun baik itu nggak malu, guys. Ya dulu baik itu suka orangnya pemaluan ya, guys, gengsi gitu. Dulu baik itu gengsi banget. Supaya guys, perbedaan Bayaki yang dulu dan sekarang itu sudah berbeda banget, guys. Yang dulunya anak mami, sekarang sudah menjadi anak mandiri. Ya semua itu perjuangan dan itu proses kan. Jadi Bayaki itu dulunya tuh orangnya tuh keras kepala, anak mami, suka ya manja gitu, dimanjain sama orang tuanya. Jadi sekarang Bayaki sudah nggak punya siapa-siapa lagi, dan di sini Bayaki punya seorang adik kan, dan Bayaki tinggal sama Bude. Jadi Bayaki itu harus menjadi harus menjadi mandiri gitu, nggak harus terikat oleh siapapun. Bayaki sendiri, dan Bayaki itu mencari uang sendiri, guys. Ya kalau soal makan juga saya. Jadi Bayaki tetap semangat dan harus berjuang untuk mendapatkan cita-cita. Enggak, dulu Bayaki ya, cita-cita Bayaki itu dulu ingin jadi seorang penyanyi di tahun 2007 ya. Supaya dulu itu Bayaki itu mimpi manis Bayaki dulu itu adalah ingin menjadi seorang penyanyi ya, di tahun 2007 sampai tahun 2014. Nah waktu kelas 5 SD atau 6 SD ya, Bayaki itu suka nyanyi ya, suka menyanyi gitu. Nah setelah itu Bayaki itu diubah lagi, cita-cita Bayaki itu jadi guru. Kebayang gak sih Bayaki itu jadi seorang guru? Cita-cita Bayaki itu jadi seorang guru. Ya kenapa ya, kenapa Bayaki bisa jadi seorang guru? Karena kan Bayaki itu kan suka membagi ilmu kan kepada orang lain. Waktu itu Bayaki itu suka pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah di situ Bayaki itu pinter banget kayak itu hitungannya, guys. Dan apalagi buat cerita itu Bayaki itu pinter banget. Dan sampai sekarang Bayaki masih nah waktu itu kelas 6 sampai kelas 5 sampai kelas 6 Bayaki itu menjadi seorang guru. Nah setelah itu ubah lagi, guys, kelas 1 SMP Bayaki kembali lagi menjadi penyanyi. Suka Smul, itu kan masih ada aplikasi Smul kan. Jadi Bayaki itu ya ubah lagi deh profesi jadi Smul, profesi jadi penyanyi, guys. Supaya itu bola balik. Nah setelah itu udah kelas 3 SMP Bayaki ubah lagi jadi dokter. Kebayangkan, guys, karena kenapa Bayaki cita-cita Bayaki jadi seorang dokter? Karena dulu kan almarhum mama Bayaki kan dulunya punya penyakitan. Jadi Bayaki belajar ingin menjadi seorang dokter. Nah karena Bayaki ambil sekolah SMA, dulu Bayaki tuh ingin kuliah, mau ambil jurusan kedokteran. Nah jadi okay, semuanya isjad, semuanya tindak begitu saja. Jadi ya sudahlah. Setelah itu semenjak kelas 1 SMA, itu kelas 3 SMP ya, di Bayang itu ingin menjadi seorang guru, ingin menjadi seorang dokter. Nah setelah itu kelas 1 SMA Bayaki ubah lagi profesi jadi dance dan zumba. Bayaki itu ingin sekali jadi dance dan zumba, dan ingin sekali mendaftarkan diri untuk ikut serta dance. Sukanya dance,
suka goyang-goyang gitu. Oh ya guys, dan sampai sekarang ini semuanya udah berlalu, semuanya udah usai berbagi, tapi ternyata bagi kita bagi sudah tidak ditentukan lagi. Oke, jadi bagi itu percaya diri dan tetap percaya bahwa bagi tetap bisa, apapun pekerjaan bagi tetap bagi jalani guys. Dulunya bagi ingin menjadi penyanyi, ya itu sudah masa lalu, udah usai semuanya. Tapi ini Bagi akan berkenang-kenangan, Bagi akan bikin film, yaitu tentang mimpi manis yang selama ini Bagi kita-kitakan ingin menjadi penyanyi. Nah, tunggu saja ya film ini film baru Bayaki guys. Jadi Bayaki akan menceritakan karakter Bayaki sebagai Dennis. Di sini Bayaki akan mengambil film-film lainnya juga ya sebagai pemain pendukung sih. Doakan saja semoga lancar dan semoga aja tidak di copyright. Kalau di copyright ya terpaksa deh Bayaki bisa ngupload di website. Dan buat banyak itu pekerjaan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berat buat banyak ya. Dan dulunya masalahnya dulu banyak itu kan masalahnya tentang cinta kan. Waktu SMA itu kan banyak suka tentang cinta, masalah tentang cinta, masalah cinta. Dan sekarang guys, banyak sudah tidak ada masalah apapun. Dan sekarang bagi sudah masalah dengan pekerjaan guys, itu sulit banget buat Bayaki ya guys. Nah jadi ya guys, ini pengalaman Bayaki ya guys, dan ini sangat-sangat dibutuhkan buat kalian semua yang ini mau melanjutkan kerja. Itu sulit banget guys, mau mendapatkan pekerjaan itu sulit, mau melamar di sana di situ itu sebenarnya sulit banget guys. Tapi ya meskipun lulusan S1, S2, S3, sarjana, belum tentu kan itu menjadi seorang sukses, belum tentu itu menjadi direktur, menjadi pengusaha, itu tidak mungkin guys. Karena kepintaran, kecerdasan itu hanya ada pada diri kita sendiri, bukan karena jurusan ataupun lulusannya ya guys. Jadi itu karena diri kita sendiri, apakah kita bisa menjadi seorang direktur, menjadi seorang perusahaan, menjadi seorang pengusaha, itu semuanya ada pada diri kita sendiri. Dari lulusan SMA, SMK, MA, MU, S1, S2, S3, D1 ya sarjana, itu semuanya gak ada apa-apanya guys ya menurut saya sih ya karena S1 itu kalau mau melamar pekerjaan itu gampang banget katanya sih. Ya aja sih. Kalau menurut Becky sama aja, itu is okay aja. Ya karena menurut Becky pekerjaan apapun Becky itu tetap Becky jalani. Entah itu Becky jadi pelayan, jadi OD, jadi ART, jadi stand minuman, makanan. Baik itu oke aja, baik itu jalani dengan ya karena bagi mau cari pengalaman dulu ya, nggak usah tinggi mau jadi apa kayak itu kayak ini kayak banget. Bagi mau bekerja sebagai biasa-biasa aja dulu, karena ya meskipun bagi katanya seorang youtuber, masa sih bagi seorang youtuber masa bekerja itu aduh itu bagi itu oke aja, kita showin aja, nggak usah didengarkan kata-kata orang lain ya guys. Kita nggak usah malu apapun pekerjaan kita, yang penting halal dan positif. Oke? Ya kita ikuti aja alur cerita kita guys, gak usah mikirkan cerita orang lain ya kan. Jadi menurut saya itu
pekerjaan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang lain ya guys, bagi orang bekerja sih, apalagi ini masih ada pandemi ya, karena corona, jadi semuanya pekerjaan itu ditutup, maksudnya ya lockdown gitu. Jadi ya oke aja, bye bye. Oke guys, kalian terima kasih udah nemenin Bagi yang Bagi ceritakan panjang lebar kepada kalian semua, kepada kalian semua. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Terima kasih ya. Yang buat Bagi, kalian gak usah takut untuk menuju jenjang karirmu ya, apapun pekerjaan kamu, entah itu pekerjaan sebagai ya selevel bawah kita, ya, maksudnya selevel gitu, maksudnya rendahan gitu, dibilang rendahan ya is oke aja. Menurut Baik itu kita harus percaya diri bahwa kita itu bisa, dan itu buat Banyak itu ya dari pengalaman juga sih, karena kalau menjadi seorang pemalu ya gak usah deh. Itu kalau kamu orang yang pemaluan, gengsian, ya kapan dapat kerjaannya, cuman kamu menyusahkan orang tuanya aja. Ya kalau Bagi dulu kan ya itu dulu, tapi sekarang Bagi sudah oke banget. Bagi apapun pekerjaan Bagi itu akan Bagi lakukan sekuat tenaga Bagi guys. Nah, itulah pesan-pesan Bagi ya guys. Jadilah diri sendiri, apapun pekerjaan kalian harus tekuni dan jalani. Gak usah ada kata malu dan kata gengsi. Oke, sekian dari Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai ketemu di, ya siapa tahu bisa satu kerja kan.